dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami dengan branding baru podcast Amino Ribo. Oke, setelah sekian purnama kami vakum, kembali lagi dong hari ini. Oke, dengan rebranding baru ya dokter ya? Yes, betul. Tapi perkenalkan kami dulu dong. Ini kan Boleh. host baru nih ya. Saya Rila, saya salah satu psikiater di Amino Hospital dengan teman saya. Saya Albi, saya seorang perawat yang ada di Amin Hospital. Iya, hari ini kita akan membawa tema yang cukup santer ya. Saat ini cukup membuat sedikit resah bagi sebagian masyarakat yang tertimpa musibah tersebut. Apa itu, Mas? Oke dokter, ya kita tahu bahwa sekarang meskipun kita ada di musim kemarau, tapi curah hujan di beberapa daerah itu masih cukup tinggi. Dan juga belum lagi banyak fenomena lain seperti naiknya air laut yang tentunya berdampak pada masalah kesehatan, terutama pada masyarakat di wilayah pesisir. Oke, disebut juga apa itu namanya? Rob dong. Oke, tenang dalam genangan atau justru kita resah dalam genangan. Tenang dong. Namun hari ini seperti yang kita ketahui bahwa Amino Hospital itu punya banyak spesialistik loh, tidak hanya jiwa ya kan. Kita punya banyak, salah satunya adalah yang kita hadirkan saat ini. Dokter siapa ya? Kita perkenalkan dulu, dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Zilpa Widyastuti. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin juga estetik yang namanya sekarang menjadi spesialis dermatologi, venerologi dan juga estetik yang ada di Rumah Sakit Jiwa Amin. Ya, kenapa kita hadirin hari ini? Karena ternyata Rob itu tidak hanya bikin sedih ya, tapi juga rangenan gak sih ya? Iya, banyak masalah tentunya yang akan bisa disebabkan oleh dampak rob. Tapi sebentar dok, sebelum kita masuk rob, kok saya juga fokus sama cantiknya dok. Oh iya, saya juga. Aku juga. Kita semua gagal. Oke, dan juga sebenarnya bukan hanya masalah kulit aja ya dok yang terdampak karena masalah rob ini. Tentunya rob bikin kita hektik, bikin kita cemas, bikin kita stres, aktivitas jadi terganggu. Jadi kita juga datangkan. Oke, siapakah beliau? Satu lagi senior saya loh. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sejawatnya Dr. Rila, saya salah satu psikiater di sini. Nama saya Witri Sutati. Ya, oke. Jadi memang banyak ya layanan tadi seperti yang saya jelasin tadi bahwa kita nggak cuman psikiaternya ada 10, coming soon jadi 11 gitu ya. Kemudian nantinya juga, bukan nantinya, tapi memang kita sudah punya ya, ada spesialis kulit, ada penyakit dalam. Kalau rob kan juga bisa bikin diare ya, jadi itu ada juga masalah dan dampaknya. Terus kemudian anak, kemudian objin, paru ya, kemudian apa lagi ya, bedah, banyak macamnya. Dan Jadi juga cuman hebat dan ekspertisnya jadi bidang ya. Para dokter-dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya di Amin Hospital juga kece-kece dan keren banget nih dok. Oke, berkat dirawat dokter Zilpa. Untuk pembuktian silakan aja langsung datang ke Amin Hospital. Contohnya yang di belakang sana tuh ribuan orang ya kan, tuh semuanya udah shining glowing seperti Oke. Ini Mas Aldi juga glowing berkat dokter. Oh iya, ya? rajin kontrol. Ya, mungkin ke depan saya akan menggunakan fasilitas itu. Sayangnya nggak rajin kontrol ke saya ya, sayangnya. Oke, baik kita masuk ke temanya apa nih tadi? Rob, bikin cemas atau bikin tenang? Iya, cemas sama tenang ya. Kira-kira gimana ya? Pastinya banyak yang terdampak rumah tiba-tiba ditinggal kerja, banjir aja udah masuk dalam rumah stres. Stres nggak sih dok? Sebetulnya ada kira-kira gangguan kejiwaan apa yang memungkinkan terjadi akibat dampak rob ini dok? Kasih tahu nggak ya? Aduh, Kasih tahu dong. saya. Ya, Baik, oke, Dok. baik. Tadi yang sudah dikatakan Dokter Rila juga Mas Aldi, kita akan bicara tentang rob ya. Rob itu sudah menjadi satu hal yang terjadi sehari-hari di Kota Semarang khususnya, tapi juga membuat tidak nyaman. Salah satu ketidaknyamanan bila terjadi rob adalah cemas ya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sebetulnya cemas itu adalah hal yang sangat manusiawi, fitrahnya manusia. Tapi ketika cemas itu datang berlebihan, secara intens dan terjadi berhari-hari, tentu ini akan mengganggu aktivitas kita. Kalau sudah mengganggu aktivitas kita, salah satu gejalanya apa?
susah tidur karena ngelihat drop tiap hari kayak gitu ya. Nanti kaitannya dengan dokter Silva nih ke Rangenan tadi ya. rangen ini bahasa Jawa. Nanti bahasanya dokter Silva ada Apa ya nanti bahasa Jadi, karena kita melihat drop yang terus-menerus nggak bisa surut, jadi akhirnya kita cemas kan ya. Itu terjadi secara intens, berlebihan dan berlangsung lama. Akhirnya apa? Kita males mager ya, jadi males kesana kemari ya, di rumah terus aja. di rumah aja. Ntar macet kalau pergi. Iya macet, terus ada pikiran yang berlian, deg-degan jantungnya, ya sampai nggak bisa tidur ya, nafsu makan juga kurang. Itu salah satu tanda-tanda gejala cemas yang berlebihan. Ingat ya, kalau cemas itu sebetulnya manusiawi, tapi ketika itu tidak bisa terkelola dengan baik, nah Anda semua harus butuh profesional untuk menanganinya, karena nanti akan mengganggu aktiviti tiap kesehariannya. Gitu Dokter Ila, Mas Aldi. Itu kayak Mas Aldi ya, kalau ketemu cewek cakep nggak bisa tidur, cemas, berdebar-debar gitu ya kalau di sebelahnya Dokter Silpa ya. Iya, gejalanya sama ya. Oke, Dokter Ila. Habis. Silakan diminum dulu. Oh ya boleh ya. Wah ini udah habis tapi dokternya punya saya. Oke. Oke Dokter Ila, ternyata tadi kita tahu bahwa bukan hanya sekedar menimbulkan perasaan cemas ya, bahwa tadi disebutkan juga sama Dokter Witri sekilas bahwa dampaknya juga terhadap kesehatan kulit. Yes. Apalagi sekarang fenomena ROP ini kan unpredictable ya, susah banget diprediksi. Kalau mungkin zaman dulu kita bisa bisa meniteni nih mana nih waktu-waktu yang akan terjadi. Mengingat ya, menandai. Nah, sekarang kan lebih unpredictable ya. Nah, gimana sih ini? Masalah kulit apa yang kira-kira paling sering terjadi nih, Dokter Zilva nih? Iya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Witri bahwa kecemasan karena ROP itu kan biasanya lebih ke arah namanya neurodermatitis ya. Jadi neurodermatitis itu karena efek dari kita stresor yang berlebihan. Jadi yang tadinya tidak gatal menjadi gatal, ada refleks kita untuk menggaruk, jadi kulit jadi lecet. Apalagi ROP itu kan karena banjir akibat dari air laut ya. Air laut itu cenderung air laut itu kan dia asin ya, jadi gampang yang mengiritasi terutama kaki-kaki yang namanya rangen ya. Kalau bahasa umumnya tuh rangen lagi. Kutu air, kalau nama kedokterannya tinea pedis. Pedis itu kaki, tinea itu adalah penyebabnya dari jamur. Jadi biasanya gejalanya tuh di kaki itu kayak Kita akan berikan nanti contohnya di sini ya. Kemerahan, gatal, perih gitu ya. Biasanya tuh adanya di sekitar sela-sela jari kaki gitu ya, jari-jari tangan. Nah, gimana caranya untuk mengatasinya? Biasanya pencegahannya dengan cara pakai alat-alat pengaman seperti sepatu bot. Terus cuci kaki kalau misalnya kena air drop langsung dibilas gitu ya. Terus kemudian kayak mau ke sawah itu ya dok ya? Iya, seperti itu. Kalau nggak kayak gitu nanti tambah yang namanya gatelnya menjalar kemana-mana. Meremen. Ya. Kita ke Jawa semua nih tadi. Apa yang Javanis aja? Kan Amin Hospital ini kan di bawah dinas Provinsi Jawa Tengah. Jadi kearifan lokal harus tetap disampaikan. Istilah-istilah yang cukup familiar di masyarakat. Oke, rangenan tuh terus diapain? Rangennya itu diapain dok? Kalau rangenan itu biasanya cuci kaki dulu ya dengan air yang bersih. Kalau bisa ya air yang jangan terkena ROP dicuci dulu, dibilas, terus dikeringkan, baru nanti dikasih obat gitu jadinya dok ya. Supaya nggak lembab, dikeringkan dulu, diangin-anginkan gitu ya sampai bersih. Baru misalnya ada gatal sedikit nanti bisa dioles pelembab ataupun anti jamur. Kayaknya Mas Aldi sering gitu nggak sih? Kayaknya mungkin di zaman dulu ya. Oke, rangen beda tipis sama kangen, tapi kangen mengenakan ya, rangen gak menyenangkan sama sekali. Tapi nggak boleh sembarangan salep ya dok ya. Harus apa dok? Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti tadi yang saya sebut, bisa konsultasikan ke dokter kulit ya, khususnya ke Amino. Nanti kita kasih terapi ya. Jadi terapinya sesuai dengan keadaan dari lesi pasien masing-masing. Oke. Dokter Ila kok saya jadi gatel ya? Mungkin saya boleh daftar pertama ini. Saya sudah duluan. Saya udah duluan itu. Jadi digarukin. Oke. Baik. Lalu apa lagi kira-kira selain cemas nih, hektik, datang ke kantor terlambat, banyak loh pegawai kita sebetulnya yang rumahnya area di sana. Dampak ya.
terdengar dampak datang Amino, apalagi kita kalau absen kan jam 7 tet ya. Nanti bisa dimarahin sama Pak Wayan ya. Sehingga cukup membuat stres nggak sih dok sebetulnya? Ada bisa nggak sih dampak lainnya berupa depresi gitu dokter? Oh iya, bisa ya. Jadi sebetulnya antara cemas sama depresi itu kan keluhannya tumpang tindih ya. Tinggal nanti kita melihat bagaimana seseorang ini, apakah dia lebih menonjol cemasnya aja, atau dia menonjol depresinya aja, atau justru kedua-duanya, karena gejala cemas dan depresi tumpang tindih. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa sebetulnya baik cemas maupun depresi itu udah manusiawi sekali Mas Aldi ya. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas terhari-hari ya harus kembali ke profesional. Misalnya tadi yang paling sering adalah apa? Susah tidur ya, susah tidur. Susah tidur kalau cuma sehari 2 hari nggak masalah, tapi kalau ini terjadi sampai berminggu-minggu apalagi berbulan-bulan, yang kerja kan juga jadi susah konsentrasi Betul. ya. Emosian jadi jadinya ya dok. Emosinya baperan. Baperan. Gitu. Baper tahu nggak? Enggak. Hah? Bukan ya? Baperan kayak gitu. Jadi bisa jadi kondisi ROP ini karena ya itu sering banget ya. Jadi menimbulkan orang jadi putus asa. Aduh kok daerahku kok ngeret mulu, begini terus ya. Timbullah dia kecemasan yang berlebihan, juga depresi yang berlebihan. Nah, sulitnya nih dokter Rila nih, bukan sulitnya ya, yang harus diwaspadai adalah kalau nanti dia timbul rasa putus asa, ya ini tidak mustahil ya, karena depresi maupun cemas itu kembali lagi ke karakter masing-masing dokter Rila ya. Memang orang-orang seseorang itu kan tergantung bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah ini jangan sampai terjadi rasa putus asa, bahkan mungkin pikiran diri. Nah, ini makanya jangan menganggap remeh cemas atau jangan menganggap remeh depresi. Entah sendiri kadang-kadang gitu. Rapopo gue paling lagi baper. Kalau ini udah terjadi bernormalisasi jadi jatuhnya. berhari-hari apalagi lebih dari 2 minggu. Ingat ya, 2 minggu ya harus segera dibawa ke dokter Lila atau ke dokter Witri ke rumah sakit Amino. Hospital. Ya dok. Tapi itu kendalanya itu gitu dok. Kalau Gen Z itu kan teknologinya 5.0 ya dok ya. Jadi scrolling nih di sosmed nih, di postingan orang nih. Waduh ini kayak gue banget nih. Jatuhnya self diagnose dok. Ya. Jadi harus apa tuh selain supaya jangan self diagnose dok? Ya, harus dilakukan sekarang ini banyak sekali nih anak-anak muda sekarang ini scroll di internet ya. Wah ini kayak gue bener nih ya self diagnosis ya. Rasa relate mungkin ya. Ya, seseorang itu kan pasti ada ininya, ada pendampingnya ya. Nah pendampingnya itu juga butuh memberitahu, butuh mengasih pengertian bahwa tidak semua yang dibaca itu adalah keadaan dia sesungguhnya. Ya, jadi ya kembali lagi jangan hanya semata-mata membaca yang ada di internet, yang ada atau bahkan ada sudah jarine kuwi lho, jarine kuwi. Nah, itu nggak boleh ya. Ya, jadi mungkin kondisinya berbeda satu sama lain gitu ya dok. Mungkin lewat podcast ini Dokter Rila sama Mas Aldi nanti ada saudara-saudaranya yang terus ini loh aku baca di sini nanti menyebabkan ini, kelihatannya ini gejalaku deh. Jangan ya dek ya, nggak boleh menegakkan diagnosis sendiri. Jadi tetap harus di bawah pengawasan profesional. Oke, kita tahan dulu. Penasaran kan pasti kalau misalnya gejala itu ada di kita mau diapain? Tahan dulu, karena saya masih penasaran ini menurut dokter cantik nih. Kira-kira selain rangenan, ada sakit kulit lainnya nggak sih gara-gara ROP? Silakan dokter Zilpa, gimana tadi penjelasannya? Baik, jadi penyakit kulit itu ada banyak sebenarnya karena akibat ROP. Karena ROP itu kan air asin dari laut ya yang naik ke permukaan di daratan. Jadi selain jamur penyebabnya, biasanya itu karena mikroorganisme, khususnya yang banyak di Indonesia ya, tikus. Ya. Oke. Kenapa sih tikus bisa menyebabkan yang namanya penyakit leptospirosis ya? Itu akibat dari urin yang ada yang dari si tikus. Urin itu pipis ya dok? Iya pipis, nama awamnya pipis air kencing tikus ya. Itu dia mencemari yang namanya aerob tersebut, di mana kita jalan di
genangan aerob, jadi sehingga kalau kita misalnya ada luka terbuka ya, itu nanti si pipis dari tikus itu mengiritasi luka yang ada di kaki kita, bisa di tangan kita yang menyebabkan yang namanya leptospirosis. Gejalanya gimana dok? Gejalanya itu biasanya demam, menggigil, terus seperti ada flu juga, batuk pilek, kemudian kadang-kadang kulit jadi warnanya kuning, terus ada nyeri otot, paling banyak itu di sekitar betis ya. Dampak terburuknya apa dok? Dampak terburuknya biasanya itu demamnya tuh tinggi banget, kemudian ada infeksi, luka menjadi lebih lebar, kakinya jadi bengkak, kemerahan, kemudian nyeri-nyeri sendi dan otot biasanya yang paling ekstrimnya tuh jadi yang namanya kayak hepatitis ya. Karena kuning semua. Matanya kuning. Itu yang membedakan dengan ya penyakit lainnya ya dok penyakit ya. lain. Jadi kita harus notice ya. Nih Teni tadi ya. Oke. Tata laksananya gimana dok kira-kira? Harus diapain sih kalau misalnya terjadi pada kita seperti itu? Kalau misalnya ada gejala seperti tadi demam, flu dan lain-lain itu kita biasanya antisipasi yang pertama membersihkan, balik lagi membersihkan dengan air yang bersih. Kemudian kalau ada luka langsung dibersihkan, dikeringkan. Terus kalau ada gejala-gejala yang lainnya yang kita tidak bisa ngobatin sendiri sebagai orang awam, langsung periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Oke. Ya. Di Amino Hospital bisa juga kan ya dok ya? bisa. Oke, dokter haus dok? Minum dulu dok. Oke, itu tadi kalau leptospirosis. Saya masih penasaran nih ya. Kalau cemas, depresi itu mau diapain sih? Mau minum obat takut, apalagi ke Amino Hospital takut. Kira-kira untuk ngecegah gimana dokter Witri? Oke, mungkin gini Dokter Rila, Mas Aldi ya, sekarang ini masyarakat itu sudah semakin paham ya dengan adanya sosmed dan lain sebagainya, sehingga betul. stigma datang ke rumah sakit Amino yang dulu namanya rumah sakit jiwa daerah itu sudah semakin kesadarannya sudah semakin tinggi Dokter Rila. Jadi mereka dengan sendirinya datang dengan sukarela, nggak perlu disuruh-suruh. Nah, tadi kaitannya kalau cemas sama depresi gitu ya Dokter Rila ya. Diapain kalau misalnya memang itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari sampai nggak bisa tidur berhari-hari, terus baperan tadi sampai ada pikiran untuk bunuh diri. Bacok-bacokan ya. Ya, bunuh diri ya bisa jadi juga mungkin kalau tidak dia menyakiti diri sendiri, Menyakiti orang dia lain. juga saking keselnya dia juga bisa kesel sama orang lain, jadi mengganggu lingkungan gitu karena Saya kesel sama Aldi gitu ya dok ya. iya. Ini bonyok satu masih. Nah itu jadi nanti harus sebaiknya saya menyarankan kondisinya harus datang ke profesional, terutama datang ke psikiater ya di rumah sakit Amino ini. Iya, Nah, karena banyak psikiaternya ya dok kami punya ya. ada 10 atau 11 ya. Coming soon 11 dok. Iya, ada 11 psikiater loh ya, cantik-cantik semuanya. Karena perempuan semua. Semuanya, gitu. Jadi nanti tentu seorang psikiater akan memeriksa gejala klinis apa yang didapatkan oleh pasien tersebut ya. Kalau memang dia memang cenderung ke arah cemas dan depresi sesuai dengan keilmuan kita bahwa itu sudah terjadi selama lebih dari 2 minggu dan mengganggu aktivitas sehari-hari, tentu kita akan memberikan obat anti cemas, obat depresi. Antidepresan ya dok. Dan harus diingat nih Dokter Rila, Mas Adi ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang, jadi masalah gangguan kejiwaan ya, ada gangguan ada masalah ya. Gangguan kejiwaan itu tidak seperti orang kena virus atau bakteri ya, mungkin pengobatannya paling nggak seminggu atau 2 Takes minggu time ya dok. Jadi dari bagian kami itu memang butuh long life therapy ya, pengobatannya jangka panjang. Ada beberapa orang yang ada ketidaktahuannya, ada yang takut nih Dokter Rila. Nanti gagal ginjal nggak sih saya betul, dok? udah dengar tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga atas, Lebih mendengarkan tetangganya daripada dokternya. Dok ini ntar gimana nih ginjal saya, dok gimana nih liver saya. Seorang dokter memberikan obat-obatan tentu berdasarkan temuan klinis. Jadi obat-obatannya dosisnya tentunya juga akan disesuaikan ya. Dan itu justru akan membantu aktivitas pasien tersebut. Jadi pengobatannya nggak cuma sehari 2 hari atau 1 minggu. Nanti kita amati
awal 2 minggu dulu ya dokter ya, 2 minggu dulu, nanti harus rutin. Tentu kalau ada perbaikan, nanti seorang psikiater juga akan menyesuaikan dosisnya. Akan diturunkan pada Iya. akhirnya ya dok. Nah ya nantinya kalau sudah jauh lebih baik tentu akan perlahan tapi pasti. Jadi prinsipnya nggak langsung di stop, jadi perlahan-perlahan kita sesuaikan. Nah, itu Mas Aldi ya. Siap. Gitu. Dokter, aku tuh Jadi, masih penasaran loh, Dok. Iya, gimana? Kita udah jelas banget nih penjelasan bagaimana dampaknya, bagaimana tata laksananya dari Dokter Fitri dan Dokter Silva. Tapi sebenarnya ini nggak ya dokter ya, saling berkaitan nggak sih terhadap dampak ROP ini? Misal, apakah cemas nantinya bisa menambah berat gejala Sakit penyakit kulitnya kulitnya. ataupun sebaliknya? Monggo Dokter Silva dulu deh, gimana nih kira-kira? Terima kasih kayaknya Mas Aldi dari tadi ke dokter Silva terus. Iya. Ya. Saya curiga nih. Yaudah kita pergi aja dok. Pasin aja dong, pasin aja dong. Oke. Boleh diganti sekarang dokter Fitri aja dulu Oh gitu. iya, boleh deh. Boleh ke Dokter Fitri dulu deh. Jadi Kita kan udah staff. Kawan kita ya. Jadi gimana nih dokter? Apakah penyakit kulit itu bisa menambah kecemasan dan jadi tambah parah nih gejala apa? Dokter Silva sama aku. Dokter Fitri dulu. Jangan galau dok. Tadi katanya dokter Silva. Yang bikin galau ini anda semua ya. Iya, jadi sebetulnya begini ya, semua ilmu kedokteran itu kan saling berkaitan ya. Jadi kalau saat ini kita membahas antara kesehatan jiwa dengan dermatologi, venerologi, ada kaitannya Mas Adi. Jadi ada beberapa orang yang karena masalah atau gangguan kejiwaan akan timbul masalah di Kulit. gitu. Jadi Seperti lingkaran setan gitu ya betul. dok. Jadi pengobatannya juga kita bersama-sama, tidak hanya di bagian kami aja di psikiatri, tapi juga di bagiannya Dokter Silva sebagai dokter Berkolaborasi. venerologi. Nah, jadi ada yang gangguan jiwa dulu muncul, kemudian muncul masalah kulit, atau kebalikannya ada yang di masalah jiwa, di bagian kulit. Dokter Silva dulu bagian kulit, kemudian muncul masalah kejiwaan. Nggak sembuh-sembuh atau kok ya. gangguan jiwa gitu. Yes, Gitu sering. Mas Harus- Aldi. Jadi tidak salah satu saja ya Sobat Amino ya. Iya, jadi jadi harus semua- berkolaborasi. Iya. Itu yang disebut dengan komorbid. Ya. Ya. Kira-kira mau nanya apa lagi sama dokter Zilpa? Oke, tadi kan gara-gara masalah jiwanya kemudian berdampak kepada Iya. kulitnya. Nah sekarang gimana nih dampak kulit terhadap masalah jiwanya? Kayaknya Dokter Silva harus kasih penjelasan Kita deh. kesana berarti ya. Silakan dulu. Ya, makasih Mas Aldi. Dan saya akan mencoba menjawab, memang iya, itu sangat betul kalau penyakit kulit itu banyak kaitannya kita berdampingan dengan kejiwaan. Ya, kayak misalnya penyakit yang namanya neurodermatitis ya. Itu tuh kan penyebab paling dia bisa muncul pencetusnya, dia bisa kambuh-kambuhan itu adalah karena faktor psikis stresnya ya. Nah, jadi kalau misalnya stresnya tidak kita tangani, kita tidak konsultasikan ke ahli kejiwaan, itu sama aja. Jadi diobatin pakai salep Nggak ibaratnya sembuh-sembuh. satu pabrik nggak akan mengurangi, Boleh 2 pabrik nggak dok? Boleh. dia nggak akan berkurang karena dia tidak bisa memanajemen stresnya. Oke. Sehingga kita harus tetap mengkonsultasikan ke jiwa. Ya, neurodermatitis itu kalau bahasa Jawa nih apa tuh dok sebenarnya? Peradangan pada kulit yang disebabkan karena faktor psikis yaitu stresor. Oke. Bedanya sama psoriasis dok, itu sudah cukup familiar kalau di telinga masyarakat Sobat Kalau Amino. kalau psoriasis ini gini Dokter Ila, psoriasis itu kan autoimun ya. Jadi yang ada didapat dari genetik, dia yang menyebabkan ruam ketebalan di kulit tebal-tebal, terus mengelupas kulitnya, kemerahan hampir seluruh tubuh, sangat mengganggu penampilan, yang menyebabkan pasien itu otomatis merasa kurang percaya diri, ya kan? Ya balik lagi, dia bisa kambuh kalau stresornya tidak tertangani. Oke, jadi memang harus kolaborasi di antara kedua dokter. Baik, seringkalinya itu malah justru masyarakat Sobat Amino itu datang lebih berani, lebih enggak malu ibaratnya gitu kalau dia rangenan dibanding harus ke dokter jiwa ya. Aduh, tangga gue lihat nggak ya? Gue masuk gerbangnya nih, masuk ke Amino Hospital. Kalau misalnya nih nggak berani nih datang untuk bertatap muka atau takut diberikan obat
kira-kira ada layanan amino nggak sih dok? Oh iya, di rumah sakit kami di Amino Hospital itu ada beberapa layanan, yaitu salah satunya adalah kopi 93. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berkonsultasi via online baik ke psikiater maupun psikolog. Ya, bisa dibuka nanti di aplikasi. Nomornya Ya. nanti akan kita sediakan di sini Ingat ya, di bawah sini. Kopi 93. Singkatannya apa, Dokter Ila? Konsultasi online psikologi dengan psikolog nanti ya jam 9 hingga jam 3 sore, dijawab via WA chat. Free dong, free apa? Free dong, hanya untuk Sobat Amino. Itu selain kopi 93 juga ada lagi. Ada lagi apa Dokter dok? Ila, Kalau ya. misalnya apa nih dok? Jadi kan gini, kalau pasien-pasien kita ya, kalau nggak diam 1000 bahasa juga ngamuk-ngamuk. Jadi Berkata 1000 bahasa. jadi diem aja. Ada juga yang ngamuk, gaduh gelisah sampai Menyerang orang keluarganya juga khawatir. Kewalahan. Jadi itu nanti ada layanan Amino Hospital itu namanya apa? Pentol bakar. Apa Bukan pentol kepanjangan? makanan ya. Bukan. Kepanjangannya apa dok? Silahkan Pak Aldi atau Bu Lila Pencet tombol jika ada kegawat daruratan. Iya. Kami akan datang untuk membantu menjemput keluarga Anda yang gelisah, gaduh gelisah ya. Itu kan Pentol menakutkan bakar ya. ya. Jadi jangan takut, kami sudah biasa menangani Secara hal-hal profesional ya dok. Yes, tentunya betul. ya. Secara profesional. Itu kalau takut datang ke Amino, banyak jalan menuju Roma. Kami jika Anda memerlukan apa, kami selalu ada. Palu Gada ya, Amino Hospital ya. Bahkan kami siap jemput ke rumah. Iya, kurang apa lagi coba ya kan, disambut oleh dokter-dokter luar biasa. Nah, Oke, Baik. perbincangan yang sangat menarik dokter. Kita Ya. punya dua expertise, dokter Zilfa tadi tentang bagaimana penyakit kulit yang terdampak karena ROP dan bagaimana penata laksanaannya, dan juga Yes. dokter Witri tadi iya betul. di penata laksanaan masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan mulai dari cemas sampai yang paling berat sudah sangat jelas sekali. Nah mungkin untuk Closing statement. ya, boleh kita serahkan ke kali ini ke dokter Witri dulu biar saya nggak disangka tendensi Trauma ya? dokter Trauma Zulfa. ya? Silakan dokter. Jadi layanan kami Dokter Mas Aldi sama Dokter Ila, jangan lupa kita juga melayani BPJS ya. Yes. Gitu. Jadi jangan khawatir karena sekarang eranya BPJS, jadi layanan tersebut bisa di-cover oleh BPJS. Iya. Oke, closing statement dari saya bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa kita untuk mengelola masalah kejiwaan kita itu kita harus secara holistik ya, bahwa kita sebagai manusia yang bersosialisasi tentu kita harus seimbang antara kegiatan dengan, jangan lupa, ibadah juga harus lancar, Harus jalan ya, dokter, ya. harus dijalankan Spiritual. dengan baik. Jadi spiritual juga harus saling berjalan gitu ya. Bersinergi ya. Oke. Sedih, gembira itu manusiawi sekali. Ayo kita kelola dengan baik ya. Jangan lupa, jangan tinggalin ibadah. Iya. Nah, kayak gitu Dokter Ila. Yes, betul. Kalau Dokter Zilpa silakan closing statementnya. Ya, kalau dari saya, jika saudara semua yang memiliki keluhan di kulit, baik ingin perawatan penyakit kulit, kelamin, Estetik gitu ya. dan juga estetik, jangan malu-malu untuk mengkonsultasikan diri ke Rumah Sakit Amino, karena di Rumah Sakit Amino ini tidak menakutkan ya, juga cuma hanya jiwa dan lain-lain yang orang-orang mungkin santer terdengarnya untuk berobat yang lain kita takut karena akan berdampingan sama pasien-pasien kejiwaan. Padahal enggak, karena kita walaupun rumah sakit unggulannya jiwa ya, tapi kita juga bisa menangani Gedungnya penyakit sendiri ya yang Dok ya. Gedungnya Gedung terpisah. sendiri. Dan ruangannya, sangat nyaman. bagus, alat-alatnya juga lengkap, obat-obatannya juga semuanya tersedia dengan baik, dan juga fasilitas yang lain juga baik. Iya. Jadi boleh untuk mengkonsultasikan diri ke rumah sakit Baik. Amino. Ya. Dampak ROP tadi tidak hanya Amino Hospital yang berusaha untuk mengedukasikan kepada Sobat Amino, tapi pemerintah daerah juga turun tangan untuk menangani semua. Langkah nyatanya adalah dengan program spelling, spesialis keliling, sudah kita lakukan ke daerah-daerah yang terdampak dengan ROP. Baik, selanjutnya apa Mas Aldi? Oke, Dokter Ila, mungkin untuk pertemuan di podcast kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya dok ya. Oke. Tapi tenang, kita masih Nggak punya. bisa nih, nggak bisa terusin sampai 1 jam lagi. Mungkin di next time ya. Oke. Kita masih tenang aja karena kita masih punya banyak materi, masih punya banyak narasumber, masih punya banyak expertise yang keren, ganteng, Yes. cantik, dan juga
hebat banget yang mungkin kita akan hadirkan di episode berikutnya. Oke. Bye bye Sobat Amino. Bye bye teman-teman. Oke.